Oke, kemarin beberapa sudah kita bahas ya. Sekarang lanjutannya. Tadi saya lihat ada yang sudah menjawab soal ini. Yang contoh. Contoh 1. Ini gimana, Galen? Yang mana dulu? Ini dulu atau yang atas dulu? Yang bawah, Bu, yang atas salah. Oke. Diberikan 2 matriks. Kemudian definisinya sekali dalam AB itu trace AB transpose. Ini AIJ, B-nya BIJ. Oke. Kalau transpose BJI kan? Oke. Nah, kalau kalian belajar di apa namanya? Aljabar matrik, hasil kali AB transpose itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali apa namanya? Entry-nya itu kan kombinasi linear dari si baris baris si matriks A dikali dengan kolom matriks B gitu kan. Nah, kolom matriks B transpose itu tidak lain baris dari si matriks B gitu kan. Sehingga di sini trace dari si apa namanya? Si AB transpose adalah sigma. Di sini sigmanya ada 2 karena jalan 2 kali. Sigma pertama, sigma yang di luar ini menunjukkan diagonal penjumlahan dari diagonal utamanya. Jadi kita punya matriks dari tadi yang saya bilang, kita punya entry dari matriks AB transpose itu adalah jadi kalau kita tulis di sini AB transpose itu kalau dibuat entry-nya adalah misalkan MIJ gitu ya. Nah, MIJ itu di sini itu tidak lain sigma dari jalan itu tadi. Jadi baris berarti jalannya si kolom. I, J, ini J dari 1 sampai M kali M ya. Terus B, ini kan kolom dari matriks B transpose. Nah, karena B transpose berarti kayak kayak si itu. Jadi di sini BIJ juga. Nah, entry-nya ini sehingga kalau kita buat si apa namanya? Si trace-nya, jadi kita tambahkan lagi sigma untuk I di sini, I-nya yang sama gitu. I-nya yang jalan dia. Jadi kita punya si entry dari trace itu atau nilai dari trace adalah sigma ini. Sigma dari diagonal utamanya dia. Diagonal utama diambil yang itu tadi. Ketika I sama dengan J tadi. Nah, di sini kan entry-entry-nya ini bilangan real kan? Dalam bilangan real berarti bisa kita balik. Jadi kita bisa berlaku yang seperti ini. BIJ, HIJ. Sehingga di sini kita punya ini tidak lain transpose dari BA transpose. Nah, ini tidak lain C, hasil kali dalam BA. Kemudian yang kedua, K. Karena ini skalar gitu ya. Jadi entry-nya di sini KA ya berarti KAI gitu. Sehingga kalau kita mau cari transpose dari KAB transpose ya berarti KAI ini tinggal entry dari si matrik pertama dikali dengan K gitu. Mirip dengan ini tinggal tambah K aja. Nah, di sini K-nya karena skalar bisa keluar ke sigmanya. Jadi kita punya yang seperti ini. Terus yang ini penjumlahan. Ini pakai ya mirip sifat distributif di matriks gitu ya. Jadi kita punya di sini akan sama dengan trace dari A1 plus A2B. Oh, di sini belum ada penjelasan ya. Oh, ini.
AI-nya PIJ, A2-nya QIJ. Nah, dari sini kita pakai penjumlahan. Ya, distributif matrik, sifat distributif matrik berarti A1 B transpose ditambah oh sorry, ini dijumlahkan dulu A1 plus A2-nya gitu ya. Sehingga kita punya yang seperti ini. Kemudian ini pakai sifat distributif bilangan real karena PQ sama B itu bilangan real. Jadi kita punya yang seperti ini. Nah, karena ini bilangan real ya dia berlaku sigmanya bisa sini, sifat bilangan real. Jadi ini tidak lain adalah trace dari A1B transpose, yang di sini trace A2B transpose. Ini tidak lain hasil kali dalam A1 dengan B transpose, kemudian ditambah dengan hasil kali dalam A2 dengan B transpose. Untuk menunjukkan definit positifnya, ya berarti ambil salah satu matrik, bisa A, bisa B, terserah. B, hasil kali dalam B dengan dirinya sendiri, kita punya, di sini kan jadinya kuadrat. Karena BIJ itu entry-nya ya anggota bilangan real, maka kuadratnya pasti lebih besar sama dengan 0. Gitu. Nah, karena ini besar sama dengan 0, pasti ya bernilai 0 hanya ketika entry-entry ini, si BIJ-nya dia 0. Nah, karena memenuhi semua aksioma, jadi terbukti merupakan hasil kali dalam. Oke, mungkin ada yang tanya kan? Ya ini terkait teori matrik aja sih. Kalian harus perlu tahu apa namanya? Kalau misalkan pakai manual boleh. Kalau manual ya lumayan panjang gitu ya. Kalau kamu tahu apa namanya notasi-notasi ini lebih ringkas. Maksudnya yang manual itu yang kayak misalkan kamu punya ini kan A-nya M kali N. Misalkan A itu berukuran M kali N, matriksnya berupa. Jadi kita punya di sini A11, A12 sampai A1 apa di sini? N ya. Terus di sini AM1, AM2 sampai AMN ya tentunya seefisien ya. Nah, terus kalau punya B, B-nya sama kayak ini. Nah, maka B transposnya berarti kalau ditranspos berarti di sini kita punya A11, A12, terus ini A1N. Ini berarti sorry, AM1. Terus ke bawah sini AMN. Oh, sorry, NM ya. NM karena transpose. Nah, ketika dikali ya berarti kalikan baris ini dengan kolom ini. Jadi AB transpose yang tadi saya bilang. AB transpose berarti entry pertamanya ini berarti kan A11 dikali dengan apa namanya? Ini dengan ini kan. Kok A B. Sama dong. Oke, jadi di sini kita punya A11 terus B11 gitu ya. Ditambah. Ini entry pertama kombinasi linear dari si ini apa ya? Bukan kombinasi linear, bukan salah. Jadi A11 kali B1, A12 kali B12 sampai A1N kali B1N gitu. Nah, sehingga ini entry-nya si trace nanti berarti ya jumlahan dari si entry diagonal utamanya itu tadi. Makanya dia dari dua sigma ini tadi. Kalau kalian nggak bisa membayangkan notasi ini, bisa secara manual ini. Ya tentunya sangat, apa namanya istilahnya, eh, membutuhkan space yang sangat banyak dan waktunya lumayan tersita. Jadi kalau pakai notasi ini lebih ringkas dan efisien. Oke, berikutnya saya mau lihat jawaban contoh juga. Kayaknya contoh 2, nah nggak ada ya tadi saya lihat. Contoh 3.
Contoh 3 ini yang hasil kali dalamnya didefinisikan oleh integral f e g x dx. Merupakan hasil kali dalam. Oke, kita mau cek apakah hasil kali dalam FG sama dengan GF gitu ya. Nah, karena ini kita punya apa perkalian dua fungsi, yang mana ini fungsinya fungsi bilangan real, otomatis ini kan petanya bilangan real, jadi bisa bersifat komutatif. Jadi f e g x ya akan sama dengan gx fx gitu kan. Nah, sehingga ini ya tidak lain definisi dari si hasil kali dalam GF. Jadi sifat simetrinya terbukti. Terus FR, G. Hasil kali dalam F plus R dengan G. Berarti ini kan fungsinya integralnya dari fungsi F plus R kali G. Yaitu tadi ini kita pakai distributif, sifat distributif di bilangan real. Jadi kita ketemunya ini. Ini. Terus dari sama dengan kedua, ketiga ini pakai sifat integral. Ini kan penjumlahan fungsi ini. Ini sebenarnya kurang kurung ya. Jadi ini kasih kurung, kurung, pakai sifat integral kita dapatkan ini tambah ini. Ini tidak lain definisi hasil kali dalam FG, yang di sini hasil kali dalam RG. Terus yang konstanta juga mirip. Contoh. Kita punya KF dengan G. Berarti ini KFX dengan G, karena ini skalar bisa keluar integralnya, keluar integralnya. Jadi akan sama dengan ini. Terus definit positifnya, hei ini gimana ngomongnya kok tiba-tiba ini lebih besar sama dengan 0, nggak ada caranya. Gimana cara menunjukkannya ini? Dia nggak ngomong, dia hanya ngomong fx. Dia pakai sifat integral ya. Jadi kamu harus ngomong dulu. Fx itu kan, jadi di sini koreksinya, ini belum dijelaskan. Fx itu kan fungsi bilangan real. Sehingga di sini kita punya integral dari B fx ini kuadrat dx. Di sini kita punya dari sini berarti kita punya fx itu kalau dikuadratkan ya pasti hasilnya lebih besar 0, sifat bilangan real. Nah, kalau kalian ingat sifat integral, kalau kita punya di sini C, jangan F juga. Jadi sifat integral, sifat integral, aduh, kalau kita punya fx itu lebih besar sama dengan 0, maka si integralnya ini dia juga lebih besar sama dengan 0. Dari sana penjelasannya ya pakai sifat ini. Jangan tiba-tiba ini langsung, ini buktinya mana? Gitu. Belum ada buktinya. Nah, karena ini berarti kita punya si ini. Jadi lebih besar sama dengan 0. Jadi mainnya pakai sifat himpunan bilangan real dan integral, sifat integral.
Wonderful. Oke, contoh terus nomor 1 sudah. Nomor berapa, Rek? Oh, nomor 2 kemarin ada yang tanya, belum dikumpulkan, belum dibahas di sini. Nomor 2, oh ini. Loh. Kemarin kan sudah tanya kan? Sebentar, ini nomor 2 apa nomor 3 ya? Oke, nomor 2 di sini kamu harus tulis dulu siapa V1W1 di sini ya. Paham nggak? Jangan tiba-tiba asal V1W1, VN. Jadi di sini ambil ambil faktornya dulu. Kan kamu sudah ambil faktornya UVW. Nah, U itu nyatakan sebagai kombinasi linear dari basisnya. Basisnya tadi apa? A1 sampai apa, Rek? Ini ada orangnya apa enggak ini? Oh, B. Oke, jadi di sini karena B1 sampai Bn itu basis dari vektor V, maka UVW dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari si faktor basisnya tadi. Jadi gimana ini? Kalau ini menyimpulkan seperti ini, gimana Fami? Berarti apa maknanya? U ini dinyatakan sebagai, ada enggak ini Fami ini? Ada Bu, aku bingung Bu tapi Bu. Jadi kamu nyatakan dulu, jangan tiba-tiba langsung muncul V1, W1, VN. Ini dari mana? Kemarin saya jelaskan, V1 itu siapa? VI itu siapa? Koefisien dari kombinasi linear ketika vektor U dinyatakan sebagai kombinasi linear dari si vektor basisnya kan? Jadi di sini kamu nulis V1, B1, B2, B2, sampai Bn. Nah, yang V juga, oh sebentar. Ya benar ya. Di sini U-nya koefisiennya V kan? W-nya koefisiennya si V ya malah ya. Koefisiennya W ya. V sama W Bu, itu U itu buat aksioma 3 Bu. Oke, jadi ini V. Nah, yang ini berarti W1, B1, W2, B2, sampai WN, BN. Sedangkan U-nya berarti ya koefisiennya U kan? U1, B1, U2, B2, sampai UN, BN. Nah, sehingga kalau kamu sudah menuliskan seperti ini, berarti hasil kali dalam V dan W adalah penjumlahan dari kombinasi perkalian koefisien-koefisien dari V dan W. Jadi di sini V1 kali W1 ditambah V2 kali W2 sampai Vn kali Wn. Nah, karena koefisien-koefisien ini, jadi dijelaskan di sini. Karena UI, kok UI? VI, WI, elemen bilangan real, maka ini bersifat komutatif, jadi bisa ditulis dibalik di sini. V1 sampai ditambah WN, VN. Ini tidak lain hasil kali dalam dari W dengan V. Sehingga simetrinya berlaku.
Aksioma kedua, oke, KV. Berarti di sini kau punya KV itu ya, berarti di sini semuanya ada KV1, B1, KV2, B2, sampai KVN, BN. Jadi, bukan, oh ini difaktorkan, oke. KV1, W1, sampai KVN. Di sini kan ya keluar, jadi kita punya ini. Aksioma 3. Nah, di sini kamu harus menentukan P plus U-nya. Jadi kalau kamu punya V-nya ini, U-nya ini, berarti V plus U itu adalah apa? Ini kan sigma PI BI ditambah sigma UI BI gitu kan. Jalan I-nya dari 1 sampai N. Ini juga I1 sampai N. Sehingga di sini kan sama dengan sigma dari PI plus UI kali BI. Nah, karena V plus U itu kombinasi linearnya ini, jadi kita punya koefisiennya adalah VI plus AI. Maka muncul di sini V1 plus U1 kali W1 sampai WN, UN, WN. Jadi tunjukkan prosesnya ini ya, hasil apa, kombinasi linearnya apa, sehingga kamu tahu koefisiennya. Jangan tiba-tiba nulis seperti ini. Nggak tahu ini siapa UI-nya, siapa nggak ada di sini. Harus dijelaskan dulu. Oke, jadi kita punya karena ini semua koefisien itu himpunan bilangan real, maka berlaku di sifat distributif. Jadi dapat ini, kemudian dikumpulkan gitu kan. Yang V1 W1 sampai VN WN dengan U1 W1 sampai UN WN. Jadi ini tidak lain hasil kali dalam V dengan W ditambah hasil kali dalam U dengan W. Nah, yang ini berarti kita punya V dengan V ya, berarti koefisien dari kombinasi linear tadi dikuadratkan kan? Nah, karena VI itu bilangan real ya, lagi-lagi kita pakai sifat bilangan real gitu. Kita pakai sifat bilangan real, jadi dikuadratkan akan menghasilkan bilangan, bukan dong, bukan bilangan positif, bilangan non negatif, lebih besar sama dengan 0. Gitu. Jadi di sini karena V1 ini elemen R, maka PI kuadrat ini besar sama dengan 0, sehingga didapatkan ini. Bukan bilangan positif, bilangan non negatif. Sehingga hasil kali dalam ini lebih besar sama dengan 0. Dan dia hanya menghasilkan 0 apabila si VI ini, VI ya bukan V, VI 0. Apa akibatnya kalau VI 0? Berarti vektor V adalah vektor 0. Oke. Kurang dikit aja. Oh, ada di bawah juga. Oke, kalau kalian bosan dengan K, ini pakai lambda juga boleh, nggak masalah. Ini kasusnya sama ya cara mengerjakannya, maksudnya eh, nggak dijelaskan apa pengambilan vektornya. Tadi masih yang pertama sudah oke diambil vektor, cuma belum dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basisnya. Gitu.
Yang mana ya? Oh, ini. Oh, salah. Ini harusnya di belakang. Nomor 2, 3. Mana 3? Oh, 3 kan kayak contoh yang nomor 2. 4. 4, 4, 4. Saya pilih yang bawah-bawah. Karena yang mengumpulkan lebih dulu. Oke. Pertanyaannya ini apa, yo? Pertanyaannya adalah, tentukan syarat K1 dan K2 yang memenuhi ini, sehingga ini memenuhi semua aksioma hasil kali dalam, gitu. Jadi, K-nya yang seperti apa? K1 dan K2-nya itu. Bukan kalian disuruh menunjukkan. K1 dan K2-nya. Coba. Oh, ini kalau yang ini memang disuruh menunjukkan bahwa definisi ini memenuhi aksioma hasil kali dalam. Kalau yang 4A. Tadi 4B ya. Yang 4A ini mirip yang dicontohkan yang pernah dibahas, yang saya bahas kemarin tuh. Karena, pakai karena ya. Jangan tiba-tiba UV elemen R sehingga kuadrat V kuadrat bisa sama dengan 0. Sehingga ini bisa sama dengan 0 gitu. Ini belum dijelaskan di sini. Kalau dia lebih besar sama dengan 0. 4B, 4B. Jangan-jangan sama ini. Kalian soalnya sama kok di itu, Rek. Nah, ini baru. Hmm. Hmm. Sebentar, definisinya apa? UV adalah K1, U1 V1 tambah K2, U2 V2. Berarti kan dia kita punya dua skalar. U-nya U1, U2, U1 V2. Kalau VU ini apa ayo? VU ini kalau dijabarkan apa sih sebenarnya? Kalau kamu punya UV adalah ini, berarti kalau kita mau menjabarkan VU, apa Rek?
U. Berarti di sini apa? Kalau misalkan sama-sama koefisiennya. Jadi kita punya K1, apa nih? K1, halo, ada orang apa enggak ini? Apa di sini? Kalau kita punya hasil kali dalam UV adalah K1, U1, V1, K2, U2, V2, berarti hasil kali dalam VU adalah K1. Siapa dulu yang didahulukan di sini? V-nya. V-nya. Berarti di sini berapa? K1, V1. V1, U1 tambah K2, V2, U2. V2, U2. Nah, jadi ini prosesnya kurang tepat ya. Ini apa namanya? Membaliknya. Jadi di sini bukan U2, V2, tapi apa di sini? V1, U1, ini tetap K1. Di sini K2, V2, U2. Gitu. Sehingga jadilah hasil kali dalam VU. Bukan kalau yang tadi temanmu tadi kurang tepat gitu ya. Oke, berikutnya untuk yang teorema definit positif. Nah, di sini kita punya U dengan U, berarti K1U. 1 kuadrat ditambah K2U2 kuadrat gitu ya. Nah, ini syaratnya kan dia harus lebih besar 0 atau dia harus positif. Ini sebenarnya kalau mau sama dengan juga boleh. Nah, di sini perhatikan kita punya U1, U2 kuadrat, U1 kuadrat, U2 kuadrat itu kan bilangan real yang lebih besar sama dengan 0. Sehingga agar jumlahan ini dia juga lebih besar sama dengan 0, K-nya itu eh, lucu loh. Kamu kesimpulannya benar, tapi di sini nggak ngomong dia. Jadi di sini agar agar oh di sini agar nilai ini persamaan ini K1 U1 kuadrat dan K2 U2 kuadrat lebih besar sama dengan 0, maka K di sini K1 K2 itu harus dia positif. Kalau dia negatif kan bisa aja ini apa ya? Misalkan K1 atau K2-nya yang negatif, ini kan bisa saling apa ya, mengurangkan gitu kan. Karena ini nilainya dia positif, nggak mungkin dia negatif. Sehingga di sini pasti dimungkinkan dia hasilnya nanti negatif. Maka dari itu kita dapatkan ini sebenarnya untuk K1 dan K2 dia positif. Maka akan menghasilkan positif juga. Nah, dia 0 ketika si vektornya 0, kita nggak ngurus. Oh, ini penjelasannya di bawah terakhir ya. Ini sebenarnya kalau kita punya K1 positif, K2 positif, maka ini bukan akibat dari si K1 ya. Ini itu akibat dari kita punya U1, U2 itu bilangan real. Ini R kan, di R2 ya. Ya, R2. Karena bilangan real, maka kita punya yang tadi. Bentar, saya screenshot dulu. Jadi argumen ini, pernyataan ini tidak benar.
Jadi kalau mau membawa K1 positif, K2 positif, itu bawa semuanya gitu ya. Bawa si persamaan secara keseluruhan ini, kombinasi linear ini. Kalau yang U1 kuadrat dan U2 kuadrat positif, ini akibat langsung dari karena U1, U2 itu bilangan real. Jadi ini tuh kalau justifikasinya di sini K1, K2 ini boleh efeknya. Kalau misalkan kamu nulis di sini kayak nomor 2 ini. Kalau K-nya negatif, maka K1 U1 kuadrat itu negatif, begitu juga K2 U2 kuadrat. Gitu. Jadi ini kurang K. Maksudnya apa? Akan kontradiksi. Ya, jadi poinnya ini apa namanya? Kesimpulannya sudah benar, cuma cara menuliskan statementnya, pernyataannya itu kurang gitu aja. Sudah bagus. Jadi tidak melenceng dari yang ditanyakan. Mana, Rek? Kok nggak kelihatan? Terus tadi nomor 4 ya? 5. Ada 5. 6. Misalkan V-nya itu, oh kemarin 6 kan 1 sudah dibahas ya. Dia gagal jadi hasil kali dalam. Yang ini gagalnya di mana? Tidak bisa dibuktikan untuk aksioma ketiga. Oh, ini nggak memperhatikan apa namanya penjelasan saya kemarin ya. Ini gagal aksioma ketiga karena mana? Pakai kontra example juga bisa. Ada yang jawab nomor 6 lagi? Satu anak toh. Saya ingat saya ada 2. Ada yang belum menjawab berarti. Ya, nanti saya lihat di file Excel-nya. Oke. Ini definisinya adalah hasil kali dalam UV, U1V1 min U2V3 dan U3. Oh, ini V2, sorry. Kalau kalian merujuk dari yang apa kita bahas barusan, kan tadi syaratnya agar dia hasil kali dalam, maka ini harus positif gitu kan. Nah, ini kan ada negatifnya di sini. Ya ambil aja si apa namanya? Vektor-vektor yang U2 dan U3 ini gede. Sedemikian sehingga nanti ini apa namanya? Si U1 kuadrat ditambah U3 kuadrat itu akan lebih besar dari lebih kecil dari U2 kuadrat. Bisa dari situ. Kalau di aksioma ketiga kayaknya oke aja deh. Coba ya. Aksioma yang definit positifnya. Kita cek. Pilih.
Coba kasih saya contoh vektor UV-nya. U1, U2, U3 berapa? V1, V2, satu aja sih. Jadi vektor U yang kuadrat, hasil penjumlahan kuadrat, apa namanya? Entry pertama ini, misalkan kita punya U1, U2, U3. Nah, kuadrat dari U1 ditambah kuadrat U3 itu lebih kecil dari U2. Berapa, Rek? Coba kasih saya contoh. Karena nanti kita mau cari di sini U, U, itu kan sama dengan U1 kuadrat min U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat. Nah, ini cari U1 kuadrat ditambah U3 kuadrat itu lebih kecil dari U2 kuadrat. Nanti ini mengakibatkan hasilnya pasti kurang dari 0. Jadi gagal dia di definite positifnya. Coba sudah ada yang menemukan? U1, U2, U3 berapa nih? Banyak sekali contohnya. Kasih saya satu aja. Berapa dia? Tadi sudah saya kasih clue-nya. U1 kuadrat tambah U3 kuadrat dia lebih kecil dari U2 kuadrat. Siapa? Kok lama, Rek? Ini ada orang apa enggak ini? Masa harus saya panggil? Halo? Anybody home? Iya, Bu. Gimana? Berapa? Berapa contoh angkanya di sini? Langsung aja cari angka yang tadi kriterianya memenuhi yang saya bilang tadi. Berapa nih? U1, U2, U3-nya. Kalian nyambung apa enggak, Rek? Dari tadi saya ngoceh itu. Berapa U1, U2, U3-nya? Kasih satu aja contoh. Nol lima satu Bu. Berapa? 051. Boleh nggak? Misalkan saya ganti min. Boleh aja. 0, nih 5, nih min 1. Nggak ngaruh ini ya, karena dikuadratkan pasti hasilnya non negatif. Jadi kita punya di sini 0 kuadrat, 0. Terus di sini 25. Di sini 1. Jadi hasilnya min 24. Artinya ya hasil kali dalam si U dengan U itu sendiri menghasilkan negatif. Jadi tidak memenuhi aksioma definit positifnya gagal. Jadi ini contoh penyangkalnya gitu ya. Pilih vektor ini maka diperoleh sehingga aksioma definit positif tidak terpenuhi. Jadi ya ini bukan, oh enggak, tadi hanya ngomong itu kan aksioma keberapa dia gagal di soalnya. Oke, untuk apa namanya yang berikutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya.